Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun 'azim, syahrun mubarak, nuzzila fihi al-Qur'anul Karim, wa syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia satu-satunya yang mampu menjadikan kehidupan di dunia ini dari kehidupan yang tidak bermartabat menjadi kehidupan yang bermartabat. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat telah dijelaskan bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang mempunyai keistimewaan di antara ibadah-ibadah pada umumnya. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang kedudukan ibadah puasa yang memiliki kelebihan dibandingkan ibadah lainnya adalah hadis kudusi yang berbunyi, kullu amali bani adama lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Segala amal perbuatan anak Adam yakni manusia semuanya adalah untuknya, illa syiyam kecuali ibadah puasa, fa innahu li sesungguhnya ibadah puasa adalahku, sesungguhnya ibadah puasa adalah untukku, wa ana ajzi bi dan aku yang akan membalasnya. Dari sisi substansi, hadis qudsi ini memberikan pesan kepada kita bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata untukku dalam hadis fa innahu li, kata untukku merupakan penyandaran puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menandakan bahwa ibadah puasa mempunyai keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Penyandaran kata Allah kepada sesuatu yang lain juga terjadi. Semisal Ka'bah yang mempunyai nama lain Baitullah atau rumah Allah. Di sini kata bait disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang mempunyai keistimewaan atau tempat yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis kudusi tersebut. Mengapa ibadah puasa itu merupakan ibadah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedikitnya ada 4 pendapat yang paling populer. Yang pertama, keistimewaan puasa adalah ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak akan terjerumus ke dalam sikap riya atau pamer. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang bersifat privasi, bersifat rahasia, tidak ada yang tahu, hanya dia yang melakukan puasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis Nabi yang berbunyi,
laisa fis siyami riyaun, pada ibadah puasa tidak terdapat sifat riya atau pamer. Ibadah puasa merupakan ibadah yang abstrak, karena ibadah puasa tidak mempunyai gerakan-gerakan tertentu atau gerakan-gerakan khusus yang membedakan antara orang yang sedang puasa atau orang yang tidak berpuasa. Sebagai contoh, ketika kita menjumpai dua orang yang sedang berjalan bersamaan, salah satu di antara mereka sedang berpuasa dan yang satunya tidak, akan sulit bagi kita untuk menilai, akan sulit bagi kita untuk membedakan mana yang sedang berpuasa dan mana yang tidak. Lain halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang mempunyai gerakan-gerakan khusus, gerakan-gerakan tertentu seperti sholat, zakat, apalagi haji. Ibadah-ibadah tersebut mempunyai gerakan-gerakan tertentu yang dapat membedakan antara orang yang sedang melaksanakannya atau tidak. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah, keistimewaan ibadah puasa yang kedua adalah bahwa ibadah puasa dapat meruntuhkan godaan-godaan setan. Saat kita sedang berpuasa, tentunya kita akan menahan diri dari makan, minum, bahkan kita akan menahan diri dari hubungan suami istri di siang hari. Saat makanan dan minuman tidak masuk ke dalam tubuh kita, maka nafsu atau syahwat yang ada dalam diri kita akan sangat mudah kita kondisikan, akan sangat mudah kita kendalikan. Sementara nafsu atau syahwat merupakan pintu utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang-jurang kesesatan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, inna syaitana yajri mina bani adama majrid dammi fadayyiqu majariyahu bil ju'i, bahwa sesungguhnya setan itu menyusup ke dalam jalan darahnya anak Adam, bahwa setan itu menyusup ke dalam aliran darah anak Adam. Fadayyiqu majariyahu bil ju'i, maka persempitlah pintu-pintu itu dengan berpuasa. Keistimewaan ibadah puasa yang ketiga adalah bahwa pahala ibadah puasa merupakan pahala yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya, setiap amal perbuatan anak Adam, setiap perbuatan manusia sudah ditentukan berapa besar pahala yang akan didapatkannya, mulai dari dilipat gandakan menjadi 10 kali kelipatan hingga 600 hingga 700 kali kelipatan. Berbeda dengan puasa, ibadah puasa tidak mempunyai ketentuan pahala khusus. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu balasannya, yang tahu pahalanya. Hal ini senada dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Segala amal ibadah anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat kebaikan, bahkan 700 kali kelipatan. Illas saum, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illas saum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa adalah untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya sendiri. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, keistimewaan ibadah puasa yang keempat adalah pahala dapat berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman Syakir mengutip pernyataan dari Imam Abul Hasan yang menjelaskan bahwa
setiap ibadah umat manusia akan mendapatkan pahala berupa surga. Berbeda dengan puasa. Pahala puasa adalah dapat bertemu dan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa penghalang dan tanpa pembatas di akhirat nanti. Jika dilihat dari klasifikasi tingkatan pahala, maka bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa penghalang itu lebih mulia. Itu merupakan tingkat kenikmatan yang paling tinggi, tingkat kenikmatan yang paling purna, tingkat kenikmatan yang puncak yang akan didapatkan oleh manusia. Meskipun kenikmatan itu bisa jadi kenikmatan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kenikmatan mendapatkan surga dan seisinya. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah, demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada kita semua sehingga kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.